Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Julian Saputra dengan NIM 104190014 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mencoba kembali untuk menjelaskan apa yang telah saya pelajari mengenai bahasa Arab pada hari ini, yakni hari Selasa tanggal 9. Baik, teman-teman, pada pembelajaran bahasa Arab, pada pembahasan pertama saya bersama Ustadz Izzat, itu adalah pembahasan mengenai ad-dhamair atau kata ganti. Nah, ad-dhamair ini adalah kata jamak yang mana mufradnya adalah dhamirun, yang artinya adalah kata ganti. Nah, sekali lagi saya ulangin, dhamair adalah jamaknya dari dhamirun atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata ganti. Nah, dhamair ini atau dhamirun ini itu dibagi menjadi 3. Yang qasimud dhamair ila salasah. Nah, dhamair ini dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Yang pertama adalah dhamirun mukhatab. Nah, dhamirun mukhatab adalah dhamir yang tujuan. Nah, mukhatab ini adalah tujuan. Nah, apa saja? Dalam dhamirun mukhatab itu ada 5. Ya, ini adalah anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Nah, apa itu anta? Anta adalah mewakili satu orang mudzakkar, satu orang laki-laki. Nah, kemudian anti adalah mewakili satu orang perempuan atau mewakili satu orang muannas. Nah, kemudian antuma adalah mewakili 2 orang. Boleh itu laki-laki, boleh itu perempuan, boleh laki-laki dan perempuan juga. Nah, kemudian antum adalah mewakili jamak muannas salim. Nah, maaf, saya ulangin. Antum adalah mewakili jamak mudzakkar salim. Kemudian antunna adalah mewakili jamak muannas salim. Nah, antum itu adalah mewakili jamak mudzakkar salim atau mewakili banyaknya laki-laki. Nah, kemudian antunna adalah mewakili muannas salim atau mewakili banyaknya perempuan. Nah, itu adalah dhamir mukhatab, dhamir tujuan. Nah, yang kedua, yang kedua adalah dhamirun ghaib. Dhamirun ghaib ini adalah kata ganti tidak ada. Dalam artian tuh pelakunya tidak ada. Seperti huruf, bagaimana orang-orang siapa aja? Ya, ini adalah huwa, hiya, huma, hum, hunna. Huwa adalah tidak adanya mudzakkar, tidak adanya satu orang laki-laki. Mufrad mudzakkar, tidak adanya satu orang laki-laki. Nah, seperti contoh, di mana Muhammad fil baiti, Muhammad fit tariqi, itu adalah contoh dari huwa. Kemudian hiya adalah kata ganti untuk mufrad muannas, kata ganti untuk satu orang perempuan. Seperti contoh, di mana Fatimatun fit tariqi, Fatimatun fil fasli, Fatimatun fil baiti. Fatimah hiya fil baiti, dia di rumah. Itu adalah kata ganti ya. Kemudian huma ini adalah kata ganti untuk 2 orang, baik itu dari mudzakkar maupun muannas. Seperti contoh, di mana Muhammad dan Ali, di mana Fatimah dan Khadijah, huma fit tariqi, huma fil baiti. Nah, seperti itu. Kemudian contoh, kemudian lanjutnya adalah hum. Apa itu hum? Hum adalah tidak adanya jamak mudzakkar salim, tidak adanya rombongan laki-laki. Nah, seperti contoh, di mana Muhammad, Ali dan Zikri, hum fil baiti, hum fit tariqi. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah hunna. Apa itu hunna? Hunna adalah tidak adanya jamak muannas salim, tidak adanya rombongan perempuan. Itu adalah hunna. Seperti contoh,
Di mana Fatimah, Khadijah, Aisyah? Nah, bisa kita jawab. Hunna fit tariqi. Mereka sedang di jalan. Hunna fil baiti. Mereka sedang di rumah. Nah, itu adalah contoh dari dhamir ghaib. Nah, itu ada tadi ya, dhamir ghaib adalah kata ganti dari ghaibun, tidak adanya mereka. Itu adalah huwa, hiya, huma, hum, hunna, seperti itu. Nah, kemudian lanjut adalah yang ketiga adalah dhamir mutakallim. Nah, dhamir mutakallim. Nah, bagaimana? Apa itu dhamir mutakallim? Dhamir adalah kata ganti, mutakallim adalah yang bicara. Siapa saja? Itu ada dua. Ya, ini adalah ana, nahnu. Ana adalah saya, nahnu adalah kami. Nah, seperti itu. Bagaimana contohnya? Ana. Contoh ya. Ana fil baiti. Ana fit tariqi. Itu. Contohnya adalah saya. Ana adalah saya. Kemudian nahnu. Nahnu itu adalah kami. Contoh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Nah, kalau contoh dari mufradnya, contoh dari ananya, kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bil khair. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari dhamir mutakallim. Nah, itu adalah pembahasan dari dhamair. Jamak dari dhamirun. Atau dhamir dalam artian bahasa Indonesia adalah kata ganti. Kemudian pembahasan berikutnya ada pembahasan kedua adalah tentang al-af'al. Af'al ini adalah jamak dari fi'lun atau kata kerja. Nah, kemudian maaf saya ulangin, af'al adalah jamak yang mana mufradnya adalah fi'lun. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Nah, al-af'al ini itu dibagi menjadi tiga. Yang qasimul fi'lu ila thalatha. Nah, jadi fi'al ini atau kata kerja ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi adalah kata kerja yang telah berlalu, yang telah usai, yang telah dilakukan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah zahaba, kharaja. Contohnya katabtu, saya telah menulis. Zahabtu, saya telah pergi. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Itu untuk contoh dari muzakkar. Nah, biasanya muzakkar ini hanya terdiri dari 3 huruf, yakni adalah zahaba. Kita ambil contoh dari zahaba ya. Sedangkan untuk muannas atau untuk perempuan bagaimana? Nah, untuk muannas ini ditambahkan huruf ta ta'nis di belakangnya. Contoh, zahabat. Zahabat Fatimatu ilal fasli. Telah pergi Fatimah ke kelas. Contoh seperti itu. Kharajat. Nah, itu adalah contoh dari fi'lul madhi muannas. Kemudian untuk yang kedua adalah fi'lul mudhari. Nah, fi'lul mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau yang sedang dilaksanakan. Nah, contohnya untuk muzakkar adalah, kita ambil contoh dari zahaba lagi. Untuk muzakkar itu ditambahkan ya di belakangnya. Untuk muzakkar ya, untuk laki-laki. Contohnya bagaimana? Yadhabu, yakhruju. Itu adalah contoh dari muzakkar. Kemudian muannasnya bagaimana? Muannasnya itu ditambahkan ta ta'nis juga, tapi di depannya. Contohnya adalah tadhabu, kemudian ta'kulu. Nah, itu adalah contoh dari muannas. Oke. Tuh, yang mana muannas contohnya ya adalah kalau untuk Fatimah misalnya, tadhabu Fatimah ilal bait.
Atau Fatimah tadhabu ilal bait. Jadi Fatimah sedang berjalan, sedang pergi ke rumah. Itu adalah contoh dari mu'annas. Contoh dari mu'annas. Nah, kemudian yang ketiga adalah fi'lul amr. Nah, bagaimana fi'lul amr? Nah, fi'lul amr ini adalah kata kerja perintah. Jadi seperti menulis, duduklah, tulislah, pergilah. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah idhab, idhabi, idhabu, nah, idhaba. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk mudzakkar itu tidak ditambahkan apa-apa. Jadi cukup idhab ya Muhammad, pergilah wahai Muhammad. Atau kalau untuk muannasnya adalah idhabi ya Fatimah, pergilah Fatimah. Nah, jadi kalau misalnya untuk muannas itu ditambahkan ya di belakangnya. Idhabi. Kalau misalnya untuk mudzakkar itu tidak ditambahkan apa-apa. Nah, itu adalah pembahasan mengenai fi'al atau af'al. Itu adalah contoh dari af'al ya. Yang mana af'al tadi dibagi menjadi 3. Yakni adalah fi'lul mudhari, fi'lul madhi, fi'lul amr. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Fi'lul madhi adalah kata kerja yang telah dilakukan atau yang telah dilaksanakan. Sedangkan fi'lul amr adalah kata kerja perintah. Oke. Baiklah, pembahasan terakhir pada hari ini adalah yakni mengenai as-sa'ah, jam dalam bahasa Arabnya. Oke. Ketika ada pertanyaan, kami sa'atal an, jam berapakah sekarang? Nah, bedanya sama angka-angka bahasa Arab, ketika angka bahasa Arab itu kita tidak menggunakan alif lam. Nah, sedangkan dalam pembahasan jam itu kita menggunakan alif lam, yakni yang dinamakan alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Nah, gitu. Kemudian contoh seperti ini. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, dan lain sebagainya macamnya. Nah, sedangkan dalam sa'ah itu kita harus menggunakan alif lam. Seperti contoh al-wahidah, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-samaniyah, terus at-tasi'ah, al-ashirah, gitu. Oke, itu adalah pembahasan mengenai jam. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan seperti ini, kam sa'atul an, kami sa'atul an, as-sa'atul ana al-wahidah. Itu. Kemudian itu adalah pembahasan jam. Kemudian kita harus mengetahui hari-harinya juga nih, waktu-waktu harinya. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Sobahan adalah pagi, naharon adalah siang, masaan adalah sore, lailan adalah malam. Jadi ketika kita bertanya ketika malam, sekarang jam 8 malam, berarti as-sa'atul ana, as-saminah lailan. Tuh. Kemudian sekarang jam 7 malam, yakni adalah as-sabi'ah lailan. As-sa'atul ana, as-sabi'atu al-lailan. Oke? As-sabi'ah al-lailan. As-sabi'ah lailan. Jam 7 malam adalah sekarang jam 7 malam. As-sa'atul an, as-sabi'ah lailan. As-sabi'atul lailan. Nah, gitu. Itu adalah ketika ada pertanyaan, kami sa'atul an, as-sa'atul ana al-wahidatu lailan. Al-wahidah lailan. Al-wahidah naharon. Jam 1 siang ya. As-sa'atul an, al-wahidah naharon. Sekarang jam 1 siang. As-sa'atul an,
as-sabi'ah lailan. Sekarang jam 7 malam. As-saatul an as-sadisah sobahan. Sekarang jam 6 pagi. Nah, itu adalah contohnya. Waktu 1 sampai 10 dan sebagainya macamnya. Kemudian hari-hari. Kemudian kita lanjut pada jam, yakni adalah mengenai 5 menit, lewat 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit atau 30 menit. Nah, dalam bahasa Arabnya adalah khamsata daqaiq, berarti lewat 5 menit. Asyaratu daqaiq, lewat 10 menit. Rubu' berarti 15 menit. As-sulus itu berarti lewat 20 menit. Terus an-nisfu berarti lewat 30 menit. Contoh jam sekarang jam 1 lewat 15 menit siang. Nah, itu adalah as-sa'atul an al-wahidah war-rubu' naharan. Tuh. Kemudian jam 7 lewat 30 menit malam. As-sa'atul an as-sabi'ah wan nisfu lailan. Nah, itu adalah contoh-contoh jam. Nah, baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini, yakni dari pembahasan domair, kemudian pembahasan mengenai fi'il, kemudian juga pembahasan mengenai as-sa'ah. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang telah melihat, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.